Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah diperkenalkan. Sekali lagi, nama saya Dr. Priska. Kali ini saya akan sharing, kita sama-sama sharing ya, sama-sama belajar tentang kesehatan kulit pada anak. Nah, untuk materi pertama, kita akan lihat dulu nih dasarnya, yaitu anatomi dan fisiologi kulit pada anak serta pencegahan dan penanganan alergi kulit pada anak. Yuk, next. Oke, hari ini kita sharing apa aja? Ada 4 hal yang akan kita sharing di seminar ini. Yang pertama, anatomi kulit. Nah, nanti kita akan share tentang gambaran umum kulit baik itu anak ataupun dewasa. Kemudian kita akan lihat nih, di mana perbedaan kulit bayi dan dewasa tersebut. Yang kedua, fisiologis kulit dari bayi. Nanti juga kita bisa lihat, apa sih bedanya kulit anak, bayi dengan dewasa. Kemudian, alergi kulit pada anak. Apa aja nih jenis alergi yang sering terjadi pada anak, gitu. Dan apa faktor risiko? Kenapa satu anak pertama saya aman, dok? Anak kedua kok sering alergi pada kulit ya, gitu. Apa saja sih faktor risikonya? Dan yang terakhir tentang pencegahan dan penanganan awal yang bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi kalau saya kecepatan ya, dibilangin aja. Next. Kita santai aja. Yuk kita masuk nih ke anatomi kulit. Next. Nah, sebenarnya anatomi itu adalah pelajaran awal ya yang sudah kita pelajari waktu pendidikan. Kita lihat lagi nih, kulit yang seperti yang kita ketahui itu adalah organ terluas di tubuh kita. Nah, ini adalah gambaran secara umum, baik itu bayi, anak, dewasa, gambarannya seperti ini. Itu ada lapisan epidermis, epi itu bagian luar ya, dermis kulit, jadi bagian terluar dari kulit. Di bawahnya ada dermis, kulitnya. Di bawahnya lagi ada hipodermis, hipo bagian bawah, dermis, jadi bagian bawah dermis. Nah, hipodermis sering juga disebut dengan subkutan, bagian terbawah dari kutan. Kutis, kutan itu juga artinya kulit. Nah, dari gambar ini, gambar dari kulit tersebut, kita bisa lihat nih, yang terluas yang mana? Dermis ya, tapi yang memiliki lapisan paling banyak itu adalah epidermis. Nah, epidermis, bagian luar kulit tersebut, itu ternyata memiliki, walaupun tipis, itu memiliki 5 lapisan. Nah, nanti kita akan lihat dan pelajari di slide selanjutnya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, di epidermis itu nggak ada pembuluh darah, karena memang epidermis avaskular. Ya, kalau kita tergores, nggak berdarah, berarti belum nyampe tuh, masih di epidermis. Kalau udah berdarah, berarti udah kena tuh di daerah dermisnya yang udah ada pembuluh darah, kemudian ada jaringan ya, sel-sel penyokong, kemudian juga ada sel saraf. Nah, kalau di hipodermis, kita bisa lihat gambar-gambar kuning-kuning itu adalah sel lemaknya. Next. Kita nggak bisa pakai pointer ya? Maaf, ini apa? Oh ya, enggak. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran lagi. Nah, di sini dijelaskan lebih rinci tuh di epidermisnya ada lapisan-lapisan. Nah, lapisan paling bawah yang ada coklat-coklat itu namanya stratum basale. Dia terdiri dari satu lapisan saja. Nah, namun uniknya dia letak di sana itu adalah letak sel stem cell-nya atau sel yang membelah dengan cepat. Ya, yang hitam-hitam itu adalah melanosit atau sel yang memberi warna kulit. Jadi warna kulit seseorang dipengaruhi oleh sel melaninnya atau melanosit. Kemudian di atasnya itu adalah stratum spinosum. Nah, di atasnya lagi ada stratum granulosum. Nah, di atasnya lagi itu stratum lucidum. Nah, yang paling luar ini adalah stratum corneum. Oke, next. Untuk lebih jelasnya kita lihat tuh potongan
Lanjut, next. Oke, nah di sini kan ya, saya buat seperti piramid. Lapisan pertama dari epidermis tadi adalah stratum corneum. Di sana nanti akan terdapat kulit-kulit mati. Nah, dia juga akan mempengaruhi barrier dari kulit. Nah, nanti yang menggelupas itu adalah stratum corneum. Nah, akan terjadi keratinisasi setiap 28 hari. Di turnover kulit kita itu 28 hari. Sama seperti darah itu turnovernya adalah 3 bulan atau 3 kali 28 hari. Nah, kita sering ya sekarang menjaga barrier kulit atau skin barriernya jelek nih. Nah, itu yang dipengaruhi apa? Itu sih stratum corneum. Nah, di bawah itu saya nggak langsung bikin stratum lucidum, tapi stratum granulosum. Kenapa? Karena tidak semua kulit mengandung lapisan lucidum. Hanya kulit-kulit tebal saja, di mana itu di telapak tangan, telapak kaki. Fungsinya apa? Untuk menambah kekuatan dari kulit tersebut, ya. Kemudian di bawahnya baru stratum granulosum. Nah, disinilah nanti awalnya terjadi keratinisasi, yaitu sel dari pembentukannya di stratum basale tadi, dia membelah dengan cepat, naik menjadi spinosum. Nah, di stratum granulosum ini dia akan menyerupai nanti stratum corneum agak menipis untuk persiapan pelepasan atau pengelupasan di stratum corneum. Ya, di sini juga terjadi pembentukan barrier kulit tersebut. Nah, turun lagi tadi ada stratum spinosum. Nah, di spinosum itu ada desmosom. Desmosom ini dia mengikat tuh sel-sel kulit supaya lebih kuat dan juga terdapat sel Langerhans. Apa itu sel Langerhans? Sel Langerhans ini adalah imunitas kita. Dia itu berfungsi sebagai APC. APC itu antigen presenting cell. Nah, gimana ya ceritanya? Jadi, kalau ada benda asing, baik itu antigen, baik itu bakteri, ya, nempel nih di kulit. Nah, yang akan menangkap sinyalnya itu adalah APC ini atau sel Langerhans. Dia nanti menangkap sinyal, kemudian dia yang mempresentnya ke sel T yang merupakan sel imunitas kita. Ini ada benda asing, ini tolong pertahankan nih kulit kita. Nah, sel T nanti yang berfungsi untuk memunculkan imunitas kita. Nah, selanjutnya paling bawah adalah stratum basale. Basal ya, basic ya, dasar. Disinilah terdapatnya sel punca atau stem cell tadi, dia membelah cepat sehingga nanti naik ke atas menjadi spinosum, terus sampai corneum nanti terdapat melanosit tadi ya, memberikan warna kulit, dan juga terdapat sel Merkel, yaitu fungsinya sebagai sensoris untuk merasakan panas, nyeri ya, seperti itu. Next. Nah, ini kalau dipotong secara histologi ya, tuh seret, jelas sekali. Paling atas itu yang sudah tipis-tipis itu adalah stratum corneum, yang sudah paling atas sudah mempersiapkan diri untuk melepaskan diri ya. Di bawahnya itu adalah stratum granulosum. Di bawahnya ini tidak ada ya lucidumnya. Di bawahnya langsung spongiosum, baru di bawahnya basalis seperti itu. Next. Nah, tadi itu adalah lapisan kulit secara umum, baik pada bayi, anak, dewasa, sama. Ada hal seperti itu. Nah, di sini kita, apa sih bedanya lapisan-lapisan kulit pada bayi? Kita lihat nih, di lapisan epidermis itu kan lapisan luar kulit ya, paling atas tadi, lapisannya lebih tipis daripada dewasa. Sedangkan lapisan epidermisnya aja tipis, berarti stratum corneumnya juga lebih tipis. Akibatnya apa? Seperti yang kita jelaskan tadi, stratum corneum fungsinya sebagai barrier kulit. Dia menjaga kelembapan kulit. Jika stratum corneumnya lebih tipis, maka kehilangan airnya akan lebih cepat. Seperti itu. Karena itu, bayi butuh pelembab atau emollient. Yang kedua,
di dermisnya. Dermis ya, lapisan yang paling tebal tadi, itu berisi kolagen dan elastinnya belum rapat susunannya, sehingga membuat kulit bayi lebih rentan terhadap cedera mekanis. Nah, kalau kulit bayi keken dikit aja ya, itu langsung ya, langsung ada jejaknya, langsung memerah, karena memang susunan kolagen dan elastinnya di dermis itu belum rapat. Terakhir di hipodermis yang tersusun oleh lemak-lemak, tadi sel-sel lemak. Nah, ini belum berkembang sempurna, sehingga kemampuannya meregulasi suhu tubuh bayi belum optimal. Mungkin pernah dapat pasien atau pengalaman sendiri, kadang kepala anaknya berkeringat, tapi kakinya dingin, tangannya dingin, itu kenapa? Kalau tidak ada keluhan lain, anaknya tetap aktif, itu disebabkan oleh memang regulasi suhu dari anak belum sempurna. Jadi salah satu penyebabnya bisa karena kelenjar keringatnya yang belum sempurna, kemudian lemak di kulitnya juga belum sempurna. Seperti itu. Next. Nah, tadi kita udah jelaskan di mana sih letak bedanya kulit bayi. Nah, kita buatkan perbedaannya di dalam tabel dengan dewasa. Pertama, ketebalan epidermis ya, sudah kita jelaskan tadi, tentu dia lebih tipis, itu sekitar 40-60% dari kulit dewasa. Nah, yang kedua, ikatan dermoepidermal. Jadi, ikatan antar epidermis dan dermisnya tadi, itu longgar, sehingga mudah terjadi penggelupasan pada kulit bayi. Sering kita lihat ya, misalnya leher, lembab, tertutup kan ya, bergesekan ya, gini-gini terus, air, ada lembab di sini, akhirnya apa? Merah, menggelupas. Karena kenapa? Memang ikatan antar kulitnya, lapisan kulit itu masih longgar. Jadi mudah sekali terjadi iritasi, bahkan mudah sekali lepas. Kemudian produksi sebum dan keringatnya masih rendah, ya. Ini juga mempengaruhi tadi regulasi suhu. pH kulitnya juga cenderung lebih netral, sedangkan dewasa asam ya, dimana dengan pH seperti ini kemampuannya untuk membunuh atau mencegah bakteri juga lebih kecil, rendah, tidak seperti yang orang dewasa pH asam. Yang terakhir fungsi bariernya belum optimal, yang di stratum corneumnya tadi. Seperti itu. Next. Nah, dari yang kita bahas tadi, apa sih implikasinya ke kehidupan sehari-hari kita gitu? Untuk apa sih kita perlu anatomi tadi, mempelajari anatomi tadi? Nah, dari yang kita pelajari tadi, ada perbedaan antara bayi dan dewasa, maka kita tahu nih, si bayi lebih rentan terhadap cedera. Kenapa? Yang tadi, longgar, ikatan epidermis dan dermisnya masih longgar. Kulitnya tipis, 40-60% dari orang dewasa, sehingga lebih sensitif, karena gesekan, karena mungkin skincare, deterjen, atau apa gitu ya, tekanan. Sehingga ini bisa kita jadikan dasar untuk pencegahan dan pemeliharaan. Contohnya apa? Ruam popok, pemilihan popok ya, pergantian bagaimana cara mengganti popok, seperti itu. Kemudian apalagi pengaturan suhu yang belum sempurna. Kenapa? Karena kelenjar keringatnya yang belum matang, belum optimal, serta yang tadi lemak di bawah kulitnya yang belum sempurna, sehingga bayi sulit mengatur suhu tubuh melalui kulitnya. Lalu pH tadi, daya tahannya lebih rendah, sehingga dia mudah nih terserang bakteri ataupun jamur. Contohnya apa? Impetigo, candidiasis ya. Terakhir, kehilangan cairannya lebih mudah ya karena bariernya yang belum matang, sehingga permeabelnya lebih tinggi sehingga dia mudah kehilangan cairan. Next. Oke, kita masuk ke fisiologi kulit pada bayi. Next. Secara fungsi, apa-apa saja sih fungsi kulit pada bayi ini? Lebih kurang sama ya dengan dewasa, tapi ada hal yang menyebabkan kulit bayi belum matang
sehingga fungsinya tidak sesempurna kulit dewasa. Pertama kita lihat fungsi barrier dan regulasi cairannya. Nah, pada bayi, anak, fungsi bariernya lemah, ya. Kenapa? Sudah kita bahas, stratum korneum bayi masih tipis dan belum berkembang sempurna. Kemudian lemak dari epidermalnya, jadi di epidermis kita itu ada lemak, serat, kolesterol itu lebih rendah, sehingga kelembapannya pun lebih cepat hilang. Kemudian fungsi pelindung belum optimal terhadap mikroorganisme dan alergen. Ya, salah satunya pH-nya tadi yang netral. Regulasi suhu dan cairan juga terbatas. Kenapa? Karena kulit bayi sulit menahan air dengan baik karena ketipisannya tadi dan barrier yang tidak sempurna. Kemudian transepidermal water loss-nya meningkat. Ini hampir sama ya, karena barriernya tadi. Lalu kelenjar keringat yang belum matang sehingga sulit mengatur suhu tubuh. Ini sebenarnya sudah kita singgung juga sebelumnya. Next. Kemudian kalau fungsi imunologis dan sensorisnya, imunitas kulitnya menjadi lebih rendah ya. Kemudian pH kulit yang cenderung netral inilah yang menyebabkan pagarnya terhadap alergen atau mikroorganismenya menjadi rendah. Kemudian mikrobiota kulitnya belum stabil. Jadi di kulit kita itu juga ada bakteri-bakteri yang kita butuhkan. Karena itu tidak dianjurkan menggunakan sabun dengan antibakteri di dalamnya. Karena bisa membunuh bakteri-bakteri baik yang dibutuhkan di kulit kita. Nah, kalau bakteri mati yang harusnya ada di kulit, yang berkembang apa? Kalau bakteri mati yang berkembang jamur. Sehingga kalau mikrobiota di kulit tidak seimbang, itu juga bisa merusak kulit. Lalu risiko infeksi juga tinggi, ya mudah terinfeksi tadi bakteri, contohnya impetigo, jamur, contohnya candidiasis, dan virus herpes simplex. Lalu rangsangan sensoriknya lebih tinggi nih, ya. Kenapa? Karena saraf sensoris perluas kulitnya itu lebih banyak. Jadi dia lebih sensitif sentuhan, suhu, kemudian lebih reaktif terhadap iritasi kulit yang ringan. Next. Lalu ada fungsi metabolik dan penyembuhan juga. Nah, sintesis vitamin D-nya juga belum optimal. Ya, di sini pada bayi, apalagi pada bayi dengan pigmentasi yang gelap. Lalu aktivitas kelenjar sebasea atau kelenjar minyaknya itu dipengaruhi oleh hormon ibu. Jadi waktu lahir, hormon ibu masih tinggi dalam tubuh bayi. Nah, dia mengaktifasi kelenjar sebasea si bayi. Akibatnya apa? Sering ya lihat bayi yang ada milianya, bintik-bintik gitu di wajahnya, di hidungnya, atau dermatitis seboroid. Itu tidak masalah ya. Pengobatannya bagaimana? Tidak apa-apa, dibiarkan saja karena akan hilang sendiri dan menurun dalam beberapa bulan. Itu pada bayi yang baru lahir. Kemudian kemampuan regeneratifnya tinggi loh. Kalau kulit bayi, kalau dia luka, tumbuhnya cepat. Coba deh perhatiin. Kalau ada anak, pertumbuhan kukunya cepat ya, karena dia memiliki faktor pertumbuhan yang cukup tinggi. Kemudian dia, kemarin kita udah potong nih kukunya, tapi kok ada baret-baret lagi ya? Oh, ternyata kukunya udah panjang lagi. Terus baret-baretnya sekarang baret, kemudian langsung mengering, besoknya udah sembuh. Itu karena memang faktor pertumbuhan dan regeneratifnya tinggi. Namun, dia lebih rentan terhadap infeksi sekunder karena barrier tadi yang belum matang di stratum korneumnya. Next. Nah, kita lanjut ke alergi kulit yang sering terjadi pada anak. Nah, ini alergi ya, bukan semua gangguan kulit pada anak, tapi alergi yang sering terjadi pada anak. Next. Nah, ini saya ambil 3 besar alergi kulit yang sering terjadi pada anak. Yang pertama itu adalah DA atau dermatitis atopi atau sering juga kita sebut dengan eksim atau karena predileksinya di pipi, kita sering sebut juga dengan biring susu.
atau orang kampung ya, itu gara-gara ASI yang nempel, ibunya nggak bersih gitu ya. Oh, susunya nggak dilap sih, jadi kayak gitu tuh gitu. Itu sebenarnya tidak, karena memang ini adalah suatu alergi yang tidak semua anak memiliki hal tersebut. Jadi ada faktor-faktor resiko yang memang bisa terjadi pada anak tersebut. Contoh, ada riwayat keluarga dengan dermatitis atopi, atau walaupun tidak dermatitis atopi, pokoknya ada riwayat alergi pada keluarganya. Nah, di dermatitis atopi ini kita kenal dengan trias atopi. Apa itu? Dermatitis atopi, asma, dan rinitis alergi. Apa maksudnya? Nah, ketika seorang anak, ketika bayi, dia memiliki dermatitis atopi, ini biasanya ya, pas anak-anak atau dewasa bisa muncul alerginya itu, keluarannya itu adalah rinitis alergi ataupun asma. Seperti itu. Jadi, yang namanya alergi itu tidak bisa dihilangkan. Ya, alergi akan muncul ketika ada pencetus atau alergennya. Nah, satu-satunya cara yaitu kita hindari pencetusnya. Seperti itu. Yang kedua, urtikaria. Ya, urtikaria ini juga disebut dengan Kaligata ya. Ini adalah reaksi hipersensitif tipe 1, yaitu onsetnya cepat. Ya, jadi langsung ada alergen, APC-nya menangkap, langsung direspon muncul bentol-bentol. Jadi urtika ini khas sekali, bentolnya seperti digambar dan bisa hilang kecil dari 24 jam kalau alergennya tidak ada lagi. Atau memang dibutuhkan obat antihistamin atau kortikosteroid untuk menghilangkannya. Ya, yang terakhir dermatitis kontak alergi. Nah, beda dengan urtikaria, kalau dermatitis kontak alergi, hipersensitivitasnya tipe delay, ya, tipe 4, onsetnya lambat. Jadi setelah kontak dulu lama, terus baru muncul reaksi dari dalam tubuh untuk menanggapi alergen yang masuk. Seperti itu. Next. Nah, faktor risikonya apa? Yang pertama faktor genetik. Seperti yang kita bahas, itu ada riwayat dari keluarga yang atopi. Jika ada, jadi tidak hanya dia punya dermatitis ya, tapi jika ada orang tua yang asma, rinitis alergi, atau pernah nggak gatel, matanya gatel banget. Kalau dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pembalikan pada palpebra atasnya, itu akan terlihat seperti susunan bata-bata. Itu juga atopi, ya. Itu risiko anaknya akan lebih tinggi. Kemudian apalagi terjadi disfungsi barier kulit. Ada namanya mutasi filaggrin. Kalau terjadi mutasi ini menyebabkan kulit menjadi kering dan lebih rentan terkena iritasi. Jadi, dok, kenapa bisa terjadi mutasi? Ya, it's a gift. Jadi sama kayak alergi, satu anak dengan anak yang lain bisa alergi bisa tidak, itu juga masih idiopatik, kita belum tahu kenapa anak ini bisa atau tidak. Tapi ini adalah faktor resikonya ya, bukan penyebabnya. Lalu lingkungan. Nah, lingkungan juga mempengaruhi. Jadi sering terkena debu ya, sering ada polusi, suhu yang ekstrim, itu akan memperburuk kondisi. Ya, misalnya terlampau dingin atau terlampau panas. Kemudian ada infeksi bakteri. Misalnya ada Staphylococcus, dapat memperburuk inflamasi. Ini dapat memperburuk ya, inflamasi. Tapi biasanya infeksi bakteri tidak berkaitan dengan alergi. Tapi bisa memperburuk. Next. Bagaimana nih pencegahan dan penanganan awal yang bisa kita lakukan? Next. Nah, pencegahannya, ini pencegahan. Kalau pencegahan, pasiennya anaknya belum sakit, ya. Yang kita bisa lakukan adalah gunakan pelembab atau emolien 2 kali sehari untuk memperkuat barier kulit. Seperti dasar materi pertama tadi, yang terjadi apa pada bayi dan anak? Barier kulitnya belum
sempurna. Jadi yang kita lakukan, kita perkuat bariernya dengan pelembab dan emolien. Yang kedua, minimalkan paparan alergen ya. Apalagi kalau seandainya kita sudah tahu nih alergennya apa. Contoh dia alergi dingin, ya hindari AC atau kipas angin langsung, atau cuaca dingin bisa pakai jaket, selimut atau pakaian tebal, atau dia alergi debu ya. Kemudian hindari juga deterjen keras, sabun antibakteri yang saya bilang tadi, dan pewangi pakaian. Pokoknya alergen yang bisa memicu terjadinya alergi pada kulit anak yang belum sempurna tersebut. Kemudian berikan ASI eksklusif. Nah, apalagi 6 bulan pertama ya, ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI saja sampai anak usia 6 bulan. Nah, ASI itu adalah obat dari segala macam obat bagi bayi di bawah 6 bulan, kalau menurut saya pribadi. Karena ketika bayi di bawah 6 bulan, batuk kah, pilek kah, saya pribadi menyarankan baik itu pada pasien ataupun anak saya sendiri, tetap kalau masih ASI, lanjutkan ASI. Karena di dalam ASI itu banyak sekali imunoglobulin, kemudian yang diturunkan dari ibu, dan zat-zat gizi lainnya yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh si bayi. Nah, saya pribadi pun kalau anak batuk pilek biasa, bayi kecil dari 6 bulan, masih ASI, tidak saya beri obat, tetap berikan ASI, tapi tetap dikontrol ya. Keempat, pakaian yang tepat. Jadi tidak terlampau longgar, kemudian menyerap keringat, ya, seperti itu. Next. Nah, bagaimana penanganan? Wah, dok, udah alergi nih dok. Yang tadi kan pencegahan ya, kalau ini udah alergi dok, gimana nih? Nah, caranya pertama, edukasi keluarganya, beritahu tentang penyakitnya. Ini alergi. Alergi itu muncul karena ada pencetusnya, ada alergennya. Kalau dia tidak bertemu dengan alergennya, dia tidak akan muncul. Tapi kalau dia ketemu dengan alergennya, dia akan muncul. Sekarang mungkin bisa kita kasih obat, kemudian alerginya hilang, keluhan di kulitnya hilang, tapi kalau ketemu lagi dengan alergen, dia akan muncul lagi. Kita harus jelaskan seperti itu. Kenapa? Takutnya keluarga pasien nanti beranggapan, ah, iya sih, saya berobat ke sana, udah dikasih obat, hilang sih. Tapi kalau obatnya di stop, besoknya muncul lagi. Nah, jadi berarti pasien tidak tahu, bukan karena obatnya di stop, tapi mungkin dia terkena alergen lagi. Jadi sel-sel imun di tubuhnya bereaksi dan memunculkan lesi-lesi di kulitnya lagi, ya. Kemudian terapi dasarnya tetap gunakan emolien rutin. Ini fungsinya untuk memperbaiki sawar kulit atau skin barrier. Lalu juga bisa diberikan steroid topikal yang ringan. Seperti itu, kalau diperlukan. Nah, kalau diperlukan banget, misalnya gatel banget ya, mengganggu tidur sehingga aktivitas anak terganggu, bisa diberikan antihistamin oral. Tapi kalau bayi saya tidak menganjurkan. Kemudian kalau muncul komplikasi, misalnya infeksi sekunder. Kenapa bisa terjadi infeksi sekunder? Gatal nih, anak garuk-garuk. Akibatnya kulitnya luka. Terjadinya lecet atau luka di kulit itu membuka peluang benda asing, bakteri atau apa untuk masuk sehingga mau terjadi infeksi sekunder. Nah, ini bisa nih diberi kombinasi, ada ya salep yang udah ada kombinasi steroid dan antibiotiknya. Next. Oke, satu slide lagi, next. Halo, maaf, next. Oke, nah dok,
Contoh emulien itu apa? Apa aja jenisnya? Dari tadi bilang emulien. Nah, emulien itu ada 3 jenis. Ada oklusif, humektan, ada emulien. Nah, kalau oklusif, apanya? Cara kerjanya itu beda-beda ya. Oklusif itu membentuk lapisan pelindung di permukaan kulit. Jadi dia lebih thick, lebih tebal, lebih banyak minyaknya. Contoh bahannya apa? Petrolatum atau petroleum jelly yang kita kenal dengan petroleum jelly, kemudian beeswax, lanolin, mineral oil ya. Efektif menjaga kelembapan tapi dia terasa berat. Kalau humektan dia menarik air ke stratum corneum tadi. Seperti yang kita jelaskan, stratum corneum itu adalah barrier, skin barrier kita. Nah, supaya dia lembab, humektan ini fungsinya menarik air dari lingkungan atau dari kulit bagian bawahnya supaya si stratum corneum ini lembab. Nah, efektif menghidrasi, tapi untuk menggunakan ini kita butuh lingkungan yang lembab. Kalau lingkungan yang nggak lembab, maka dia akan menarik air dari kulit bagian bawah. Nah, kalau ini digunakan terus-menerus, akibatnya kulit bagian bawah mudah teriritasi, seperti itu. Nah, yang ketiga, emolien. Emolien fungsinya mengisi celah antar sel dengan lipid. Contohnya apa? Ceramide ya yang sedang booming ya sekarang, squalene, shea butter, jojoba oil, seperti itu. Ini memperbaiki sawar kulit, tapi efeknya sementara. Kenapa efeknya sementara, Dok? Kenapa digunakan kalau efeknya sementara? Karena dia kan tadi mengisi nih sel-sel celah sel dengan lemak sehingga diharapkan lembab ya permukaan kulit tersebut. Namun dia tidak mencegah air yang di kulit itu lepas. Jadi tetap terjadi pelepasan kulit. Pelepasan kulit, pelepasan air. Sehingga kebanyakan untuk produk-produk mereka menggabungkan antara oklusif dan emolien. Next. Nah, untuk panduan penggunaan emolien bisa digunakan secara teratur 2-4 kali sehari tergantung kondisi kulit anak. Lalu jangan lupa pilih produk bebas parfum, alkohol, pewarna, dan hindari bahan iritan. Untuk bayi yang baru lahir, carilah emolien murni tanpa zat aktif lainnya. Next. Nah, untuk tenaga medis, nah, ini yang harus kita lakukan, kita edukasi ya untuk preventif. Lakukan deteksi dini, lihat udah ada enggak tanda-tanda, ini kenapa ya pipi anaknya merah-merah? Nah, mungkin dia dermatitis atopi. Kemudian rekomendasi produk, sarankan produk tanpa pewangi, alkohol untuk kulit yang sensitif. Kalau seandainya sudah kita beri penanganan awal, masih belum ada perubahan, bahkan tambah luas, kita bisa lakukan rujukan ke dokter atau dokter spesialis. Seperti itu, mungkin ini slide terakhir. Next. Oh, masih ada kesimpulannya. Ini perbedaan kulit bayi versus dewasa. Seperti yang sudah kita jelaskan, ada berbeda secara anatomi dan fungsional. Kemudian pencegahan dini, perawatan barrier kulit sejak dini itu dapat mencegah penyakit kulit alergi. Kemudian peran bidan memiliki peran sentral dalam edukasi dan deteksi dini. Oke, next. Terima kasih, semoga bermanfaat materi kita pada siang hari ini.